Pemirsa, Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif, masih bersama saya Feky Manengke. Kalau misalnya Anda boleh ingat-ingat ketika Anda usia 15 tahun, Anda sedang apa pemirsa waktu itu? Kalau saya 15 tahun, saya lagi sekolah, terus saya ikutan ekskul, terus jalan-jalan ke mall, hangout sama teman-teman saya. Jadi masih hal-hal yang berkutat seputar saya dan kehidupan saya. Belum berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa berguna buat orang lain. Masih jauh dari saya waktu itu. Tapi tamu saya malam hari ini sudah berpikir ke sana. Di usia 15 tahun dia sudah membangun sebuah rumah untuk membantu orang-orang lain ya. Namanya adalah Rumah Faye. Ini dia orangnya. Ada Faye, nama panjang kamu Faye? Hasian Simanjuntak. Hasian Simanjuntak. Usia kamu? 15 tahun. 15 tahun ya. Dan kamu sekarang kesibukannya apa aja? Sekolah. Sekolah biasa. Kamu sekolah di mana? Baru pindah ke JIS di Jakarta. Saya baru pindah dari Solo. Oh oke. Pindah ke Jakarta? Januari. Karena keluarga pindah atau kamu? Oh karena kerja bapak. Kerja bapak. Berarti kamu usia 15 tahun. Semenjak kapan kamu akhirnya berpikir mau menjadi orang-orang yang berguna buat sesama? Saya rasa ya waktu kecil sama orang tua diajarin untuk peduli sesama, untuk punya empati, bukan cuma simpati. Sabtu Minggu saya suka disuruh ke daerah. Oke, Sabtu Minggu. Itu sejak usia berapa? Dari kecil sih, maksudnya dari bayi memang bawanya ke sana gitu, dan teman-teman, dan saya rasa waktu itu males juga gitu loh. Ngapain gue ke sana, pengen pulang, pengen nonton TV. Saya nggak punya TV tapi pengen baca gitu. Tapi kamu nggak punya TV? Sekarang udah punya sih, tapi ya maksudnya jarang juga sih nontonnya. Jarang nonton TV juga. Tapi akhirnya kayaknya waktu saya 9 tahun saya belajar tentang keadilan sosial di sekolah. Lalu saya belajar tentang perdagangan orang, lalu perdagangan anak, lalu prostitusi anak. Dan saya rasa waktu itu sedikit terkejut gitu loh, bahwa ada aja lah masalah seperti ini, ada isu seperti ini, dan saya tidak pernah dengar tentang isu tersebut. Dan saya pergi ke teman-teman, dan kebanyakan mereka nggak tahu juga gitu. Oh iya, perdagangan orang. Oh, prostitusi anak ada anak-anak yang terpaksa memperjualbelikan badannya. Dan bukan cuma itu, di Indonesia tuh adalah sesuatu yang rawan sekali. Dan saya rasa waktu itu saya merasa bertanggung jawab aja gitu loh, bahwa sebagai anak remaja Indonesia, saya harus membawa perubahan. Itu usia 9 tahun kamu menyadari itu? Wow, itu usia yang sangat dini loh. Dan ini seperti yang kamu bilang, bahwa isu yang kamu angkat ini, isu yang kamu sangat concern ini bukan sebuah isu yang biasa. Iya, definitely. Saya sudah bertemu dengan remaja-remaja yang concern sama anak-anak jalanan, sama anak-anak yang terlantar gitu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Tapi soal sex trafficking children, ini saya baru dengar kamu sangat concern itu. Apa yang buat kamu concern? Saya rasa ya, ini adalah isu yang, again, nobody really talks about it gitu loh. Seks adalah sesuatu yang sangat kontroversial, dan sekarang sex education di sekolah-sekolah itu tuh lebih banyak no sex instead of safe sex. Dan secara beragama saya tidak percaya dalam premarital sex. Tetapi kalau akan ada anak perempuan atau laki-laki that will have sex before they're married, kenapa mereka nggak bisa belajar tentang STD, tentang kontraseptif? Dan kalau ku tanya teman-temanku, apa anak-anak lain, aku tanya what are the consequences of sex, the only thing they think about adalah pregnancy, hamil. Dan saya rasa that's not exactly right gitu. Kalau saya tanya, oke, STD, name 3 gitu, mereka cuma paling HIV, AIDS, herpes, chlamydia yang lebih ketahui publik. Tapi kalau yang lebih small time, they don't know of the other risks tentang seks gitu. Bukan cuma itu, kebanyakan anak-anak terpaksa memperjualbelikan badannya karena mereka perlu fast money. Akhirnya diperdagangkan oleh orang lain. Kebanyakan ini karena pendidikan, lack of education atau lack of opportunities. Dan saya rasa sebagai anak remaja, anak Indonesia yang punya banyak networking, punya connections dari orang tua, of course, I have some way to share that with other children gitu loh, apalagi anak Indonesia. Fakta apa sih yang kamu dapetin di Indonesia tentang itu? Banyak juga. Saya belajar bahwa 43, yang paling yang hit me the most adalah 43,5% anak-anak yang diperdagangkan di bawah 14 tahun. Dan saya rasa when I first started, I was that age. Sekarang itu lebih muda dari saya 15 tahun. And I think that scares me. Soalnya saya masih kelas 2 SMA. Saya masih tinggal di rumah mama papa. Saya punya satu adik, punya aja, maksudnya very domestic gitu loh. Ada yang memprotek kamu. Ada.
saya punya hak, saya tahu hak tersebut, dan I'm comfortable, saya nyaman. Tapi anak-anak lain nggak, gitu. Sebesar apa sih perdagangan seks anak di Indonesia ini yang kamu lihat? It's crazy. Tapi again, isunya tuh nggak ada yang mau ngomongin. How crazy? Isu yang out of 194 countries, Indonesia ke 49 yang paling banyak perdagangan orang. Dari 194 negara di dunia ini, Indonesia posisi ke 46. 46. Itu cukup tinggi, berarti menengah ke atas. Saya 49 tadi. 49. Dari mana kamu dapetin fakta itu? UNICEF, ECPAT. Ya, UNICEF dan ECPAT paling banyak. Masalahnya gini, Indonesia tuh archipelago paling terbesar di dunia. And I love that. Bangga 100%. Masalahnya gini, kebanyakan data susah cari. Bukan cuma susah, gitu ya? It's expensive, it's widespread, dan akhirnya orang kalau mau cari data susah. Paling data paling recent dari 2012 atau 2012 apa 2013, tapi itu yang dikit-dikit. Waktu itu ada fact sheet tentang perdagangan orang, a world fact sheet. Negara-negara lain punya 4-5 pages dari government mereka, kita sendiri punya paling setengah page gitu. Kenapa? Karena data tuh susah dan mahal, and nobody really wants to talk about it either gitu. Iya betul yang kamu bilang, bahwa mungkin di negara kita topik itu masih topik yang cukup berat untuk dikonsumsi untuk keluarga, karena kita masih mengenal banyak norma, kita masih mengenal banyak kesungkanan. Menurut kamu harusnya seperti apa? Harusnya, I mean, gini, kita adalah negara yang very cultured, and that's not bad. I love that. And we're also, bukan artinya kita tiba-tiba ngomong tentang seks gitu. Yeah. It just means that kita sex positive. Kita ngerti bahwa ini adalah sesuatu that happens di negara lain, di Indonesia juga gitu loh. We have to be comfortable untuk berbicara, bukan cuman dari sekolah, dari guru, tapi juga dari ibu dan bapak. And to be comfortable to talk about it amongst ourselves gitu. Soalnya kebanyakan teman-temanku juga, they never had a good sex education. Aku aja enggak. Akhirnya belajar dari mana? Internet. Itu apa? Pornografi. And that just doesn't make sense gitu. Yang kamu lakukan apa akhirnya untuk tujuan kamu pada akhirnya kan kamu mau supaya tidak ada lagi perdagangan ya prostitusi anak secara anak, spesifik, tapi kamu nggak pengen ada itu lagi. Apa yang kamu lakukan untuk bisa? Kita dalam Rumah V kita ada 3 program. Jadi ini Rumah V ini kamu yang mendirikan? Iya, bulan Oktober tahun 2013 kita ada 3 program yang kita panggil 3P: pencegahan, pembebasan, dan pemulihan. Kalau pencegahan itu adalah daerah saya. Saya dan koleg-koleg saya pergi ke daerah-daerah yang rawan prostitusi, berbicara dengan anak-anak, ngomong tentang the dangers of sex trafficking, safe sex contraceptives. Kalau dalam pembebasan itu kita bekerja sama dengan pemerintah, dengan local law enforcement, dengan LSM-LSM lain untuk mencari anak-anak ini dan help them in any way we can. Dan pemulihan adalah rehabilitation. Kita punya shelter, punya safe house, dan itu dimana kita menolong anak-anak ini, dimana kita menolong mereka bukan cuma secara psikologis, tapi secara fisikal, secara beragama, secara hukum. And we give them opportunity, whether that is educational atau vocational, untuk cari kerjaan. Dan bukan kerjaan yang asal-asal, tapi kerjaan yang steady agar mereka tidak perlu menjual badannya lagi. Teknisnya seperti apa rehabilitasi yang kamu lakukan untuk mereka? Program kita kan, jadi kita punya program yang 100 hari. Saya suka bilang ini adalah program yang unik. Kenapa? Karena kita bekerja sama dengan corporation, dengan companies. Dan companies-nya seperti kalau tahu Lashtik atau Shirokuma, mereka sudah bekerja sama dengan kita untuk mencoba memberi oportunitas kepada survivor prostitusi anak untuk mempunyai kerjaan setelah mereka keluar dari rehabilitasi kita. Jadi artinya kamu menyiapkan lowongan pekerjaan buat mereka. Terus sebelumnya juga kamu didik juga gitu ya, berikan keterampilan. Keterampilannya semacam apa misalnya yang diberikan di Rumah V? Ya, whatever is most useful for what they want to do gitu loh. Kita nggak maksa mereka untuk belajar atau balik ke sekolah. Soalnya kebanyakan they don't want to, but if they do, we make that happen. Kalau mereka mau kerja,
kita tanya, oke, how can we help you? What do you wanna do? Seperti ada satu, dan saya bangga banget, ada satu survivor dari kita yang baru lulus SMA, terus dia masuk kuliah astrophysics. Wow, wow. And it just shows there's so much untapped intellectual intuition. Itu memperlihatkan bahwa ternyata di balik dari kehidupan mereka dengan fakta yang ada, ternyata mereka punya sebuah intelektualitas yang cukup tinggi. Dan satu hal yang cukup membuat saya terkaget ada, it amazed me how you concern about such issue, you know. Well, that's a good thing. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini ya, Faye. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan balik lagi di 60 menit inspiratif dan inovatif.